Hello again, thank you for coming back. By the way, video kita ini ada kuisnya. Jadi sebelum kalian menonton, mungkin kalian bisa ambil kuisnya dulu. Ada linknya di bawah video ini. Siapa tahu kalian benar semua. Jadi kalau benar semua mungkin tidak perlu menonton video ini karena kalian mungkin sudah menguasai, jadi tidak perlu menonton. Tetapi kalau kalian banyak salah atau masih bingung penjelasannya kenapa bisa begini begitu, kalian bisa menonton video ini, oke? Contoh pelajaran kita kali ini adalah please look at the board. Please be quiet at the beginning of the class atau in the beginning of the class. Nah, nanti saya akan jelaskan perbedaan in dan at di sini atau at the middle atau in the middle of the class. Satu yang benar, satu yang salah di sini ya. We have English class on Monday morning atau in Monday morning. Nah, ini kalau ada Monday-nya. Kalau tidak ada Monday-nya, on the morning atau in the morning. Oke, jadi kalau kalian mungkin sudah bisa, jadi tidak perlu menonton video ini. Tapi kalau kalian belum tahu, kalian harus menonton video ini. Oke, so get ready. Well, in our previous video, we talked about the prepositions of place. Dan sekarang ini lanjutannya, yaitu prepositions of time. Jadi yang berhubungan dengan waktu. Kita juga menggunakan in, on, at. Jadi kita membedakan kapan kita menggunakan in, on, at yang berhubungan dengan waktu. Bukan berhubungan dengan tempat. Kalau berhubungan dengan tempat, kita sudah bahas di video sebelumnya. Pertama, kita menggunakan at. Contohnya seperti ini. At 7 o'clock. At 6:30 a.m. At noon, at midnight. Jadi kita menggunakan at yang pertama pada saat kita menunjukkan jam tertentu yang tepat. Misalnya jam 7, pokoknya ada jam-jamnya ya. 6:30, at noon, noon itu artinya jam 12 siang. At midnight adalah jam 12 malam. Itu tepat di situ kita menggunakan at. Jadi yang berhubungan dengan jam, kita menggunakan at. Itu yang pertama, jangan lupa. Yang kedua, kita menggunakan at untuk yang specific moment. Jadi momen-momen tertentu yang spesifik dia ya. Misalnya, at the moment. You can say at the moment, at this moment, at that moment. Oke? Saat ini maksudnya ya, saat itu. At present, saat ini juga. At that time, at this time, at the time, saat itu, at the same time, pada waktu yang sama, at any time, kapan saja, ya, you can call me at any time, at the last minute, di waktu-waktu terakhir, at the beginning of, atau at the end of, misalnya, at the beginning of the class, at the beginning of the movie, at the end of the month, at the end of the year, at the end of the day. Pokoknya yang ada hubungan dengan beginning atau end, kita menggunakan at. Ya, di waktu-waktu tertentu yang spesifik ya. Yang ketiga, kita menggunakan at untuk part of the day yang spesifik. Misalnya at night. Kalau yang pagi, siang, dan sore itu beda lagi nanti ya. Kita nanti belajar. Untuk malam, kita menggunakan at. Tidak boleh in. Salah kalau in. At night. At dawn. Saat fajar ya. At sunrise, pada saat matahari terbit. At sunset, at lunchtime, saat makan siang. Dinner time, at bedtime, saat tidur. At break time, saat istirahat juga. Atau at rush hour. Rush hour itu jam-jam sibuk. Misalnya orang pergi ke sekolah atau pergi kerja. Tergantung kota ya. Kalau biasanya di Jakarta itu rush hour itu mungkin jam 6 sampai jam 9. Itu rush hour. Dan juga sore. Jam 4 atau sebelum jam 4 sampai jam, kalau di Jakarta mungkin sampai jam 7 itu rush hour ya. Itu jam-jam sibuk di jalan ya. Dan untuk jam-jam itu kita harus menggunakan at. Tidak boleh yang lain di sini ya. Nah, untuk yang event, untuk yang ada acara-acaranya, misalnya at Christmas, at New Year, at Easter. Nah, kalian harus ingat di sini bahwa
di sini kita tidak menggunakan day. Ada juga Christmas Day. Nah, untuk Christmas Day, kita pakai on di situ, bukan at. Kita tidak ngomongin harinya di sini ya. Kita tidak ngomongin harinya, kita ngomongin acaranya. Ingat, acaranya. Kalau kita ngomongin acara seperti yang sebelumnya, at party, ya, at the wedding. Itu kalau ada acara-acara juga kita menggunakan at. Oke? Nah, untuk yang weekend, boleh dua-duanya. Bisa at, bisa on. Nah, tergantung mau pakai British atau American. Untuk yang British, mereka menggunakan at, sementara untuk yang American English, mereka menggunakan on. Saya biasanya pakai on the weekend, oke, atau on weekends, oke? Itu mengenai at. Let's continue to on. On Sunday, on Monday, on Tuesday, on Friday, pokoknya semua hari kita menggunakan on. Ingat ya? Dan yang kedua, kita juga menggunakan on untuk yang tanggal, yang berhubungan dengan tanggal. On July 17th, on 10 April 2025, on the 5th of May, on the 1st of January. Pokoknya kalau ada tanggal, kita menggunakan on. Karena dia sama dengan hari, ya tanggal. Kemudian kita menggunakan on juga for special named days. Jadi kalau ada hari-hari yang ada namanya Valentine's Day, kita juga menggunakan on di situ ya. On our wedding day, on your birthday, on Independence Day, on Christmas Day. Nah, itu tadi ya. Kalau Christmas saja kita pakai at, tetapi Christmas Day on ya. On the first day of the school. Pokoknya yang ada nama-nama hari itu kita menggunakan on. Yang keempat, kita menggunakan on untuk yang kita sebut harinya, kemudian bagian dari hari tertentu. Misalnya, on Monday morning, on Sunday night, on Friday afternoon. Tetapi kalau kita tidak menyebut nama harinya, ingat di sini ya, kalau kita tidak menyebut nama harinya seperti tadi night, misalnya on Sunday night. Kalau kita tidak menyebut Sunday-nya, kita tidak pakai on di situ, harus pakai at night. Jadi at night, tetapi begitu ditambahkan dengan harinya on Sunday night. On Monday morning. Kalau tidak ada Monday-nya, bukan on, in the morning. Nanti kita lihat ya. Begitu juga Friday. Kalau tidak ada harinya, in the afternoon. Tetapi kalau ada harinya menjadi on Friday afternoon. Jangan lupa ya, ini penting untuk dicatat. Oke, jadi penggunaan on sampai di situ ada 4. Kemudian let's continue to the last one, yaitu penggunaan in. Nah, in kita gunakan untuk for months. Kita menggunakan di bulan, years, tahun, seasons juga. Untuk yang musim-musim, decades. Untuk yang dekade dan centuries, yang abad-abad. Pokoknya yang durasinya lebih tinggi, yang lebih luas, kita menggunakan in. In January. Kalau menyebut bulan dan tahun in January. Tetapi kalau menyebut tanggalnya menjadi on. Ya, kalau hanya bulannya saja in. In late July. Di akhir bulan Juli. Nah, kalau kita pakai late, kita pakai in. Tetapi kalau pakai at the end, di akhir bulan Juli, kita pakai at the end. Tetapi kalau pakai late, in late July. Begitu juga middle, ya. In the middle of August atau in mid-August. In summer, in winter, in spring, in autumn. Itu season ya, in rainy season. In 1989, when I was born, okay? In early 2026. Early artinya awal ya, di awal 2026. Tapi kalau bilang at the beginning, kita pakai at. In early 2026. In recent years, di tahun-tahun terakhir, in the 1990s. Kalau ada S di situ, artinya tahun 90-an. Bisa 91, 92, 93, sebelum tahun 2000. Oke? In the 18th century, pada abad ke-18.
Jadi kita menggunakan in di sini. Yang kedua, kita menggunakan in juga untuk part of the day. Yang tadi ya, in the morning, in the afternoon, in the evening. Tetapi untuk yang night, at night. Tetapi kalau kita menyebut nama harinya, di tengahnya pakai on. Yang tadi ya, on Sunday morning, on Friday afternoon. Oke, tetapi kalau tidak menyebut nama harinya, menjadi in. Oke, perlu dicatat ya. For long periods atau historical atau name period. Jadi yang ada periode-periodenya ya. In the past, di masa lampau. In the future, di masa depan. In the modern era. In the digital age, di zaman digital. In the stone age, di zaman batu. Itu yang berhubungan dengan historical ya. In the colonial period, di zaman penjajahan. Kita menggunakan in. Oke. Number 4, kita juga menggunakan in untuk yang future. Misalnya dalam waktu ke depan, ya di dalam itu kita pakai in. Misalnya in 2 weeks. Jadi di dalam 2 minggu, maksudnya 2 minggu lagi, in a year, 1 tahun lagi, in 10 minutes, 10 menit lagi. Misalnya, the class will start in 10 minutes. Kelas akan dimulai 10 menit lagi. Yang terakhir, kita menggunakan in untuk yang life stages. Di tangga-tangga kehidupan. Oke, misalnya in my childhood, di masa kecilku, in his youth, di masa mudanya, in her teenage years, di masa remajanya, in retirement, di masa pensiunan. For example, I learned English in my childhood. Saya belajar bahasa Inggris di masa kecilku. Oke? Saya harap kalian sudah bisa menguasai. Dan sebelum kalian mengakhiri pelajaran kali ini, kita ada quiz ya. There are 5 sentences dan semua preposition di sini salah. So you have to replace the wrong preposition into the correct preposition. Ya, kalian harus tulis ulang mana kata depan yang benar. Kemudian kalian tulis dan buat jawaban kalian di kolom komentar. Biar yang lain tahu, biar saya juga tahu kalian sudah jago. Oke? Dan bisa semuanya atau 1 atau 2 atau 3 numbers. Dan kemudian jangan lupa kuis online juga. Itu juga penting karena saya memilih kosakata yang bagus untuk kalian pelajari di kuisnya ya. Kalimatnya agak panjang sedikit biar kalian belajar dari situ juga untuk memperkaya kosakata kalian. Jadi pastikan kalian mempelajari kuisnya juga. Bukan hanya mengerjakannya, tetapi kata-katanya juga kalian tulis kalau ada kata-kata yang baru kalian tahu pada saat ngerjain kuis. Terjemahannya juga sudah saya siapkan. So, thank you for watching and see you soon. Ciao.